Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Renita Sianturi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu pada pertemuan kita yang ke-12 dan 13. Pada transaksi entitas induk dan entitas anak ini kita mahasiswa disyaratkan memahami konsep terkait dengan transaksi jual beli, instrumen utang dan entitas induk dan entitas anak, serta dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Transaksi utang antara entitas induk dan anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dan entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Contohnya pada salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh melalui utang untuk mendanai operasinya. Entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dimiliki oleh entitas induknya seperti yang disebutkan dalam ilustrasi pembuka. PT Citylink memperoleh fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia Tbk yang merupakan entitas induk, dan PT Citylink PT perjanjian pemberian fasilitas kredit sebesar 15 juta US dollar tersebut telah ditandatangani pada 3 Desember 2013. Dari kacamata konsolidasi utang, piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pembelian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pembelian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan dan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Pada PT Palapa atau PTP yang memiliki 100% saham, pada PT Samudra atau PTS PT Palapa memiliki 100% saham pada PT Samudra. PTP atau Palapa memberikan fasilitas kredit sebesar 500 juta rupiah pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga 5%. Bunga dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi di atas dapat digambarkan seperti berikut. PTP pada PTS, uang per 500 juta rupiah. Pendapatan bunganya 25 juta, piutang bunganya 25 juta, beban bunga 25 juta, utang bunga 25 juta. Pencatatan PTP terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. Mencatat pemberian fasilitas kredit pada PTS 1 Juli 2015, piutang pada kas terdapat 500 juta. Dalam mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015, 15% dikali 6/12 dikali 500 juta. 5%-nya yaitu itu yang terdapat yang dikenakan bunga yaitu sebesar 5%, dikali 6/12. 6-nya adalah mereka dengan syarat yang dibayar dengan bunga yang dibayarkan yaitu per semesteran, yaitu per 6 bulan, dikali 12, maksudnya per 6 bulan dikali 12 yaitu selama setahun, 12 bulan, berarti mereka membayar hanya 2 kali dalam setahun, yaitu per 6 bulan gitu, dikali 500 juta. Jadi untuk 31 Desember 2016 piutang bunganya pada pendapatan bunga sebesar 12.500. 12.500 ini terdapat dari 500 juta dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena selama setahun terdapat 2 kali pembayaran per semester, yaitu
500 dibagi 500 juta dibagi 2 itu 12.500.000. Pencatatan pada PTS terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PTP adalah sebagai berikut. Mencatat perolehan fasilitas kredit dari PTP 1 Januari 2015 yaitu jurnalnya kas pada utang terdapat 500 juta rupiah. Mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 yaitu 5% dikali 6 per 12 dikali 500 juta, yaitu beban bunga pada utang bunga yaitu 12.500.000. Akibat dari pencatatan di atas, maka PTP dan PTS akan melaporkan akun-akun berikut pada periode 2015. PTP piutangnya 500 juta, piutang bunganya 12.500.000, pendapatan bunganya 12.500.000, sedangkan PTS utangnya 500 juta, utang bunga 12.500.000, beban bunga 12.500.000. Karena transaksi utang piutang terkait pada PTP dan PTS yang merupakan satu kesatuan ekonomi, maka akun-akun di atas harus dieliminasi sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi piutang dan piutang bunga PTP serta utang dari piutang PTS tidak akan muncul. Begitu juga dengan pendapatan bunga PTP dan beban bunga PTS juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi koperasi konsolidasi. Intinya yang dalam materi ini yaitu mengenai transaksi jual beli instrumen utang antara entitas induk dan entitas anak. Intinya ada kerjasama gitu. Di sini ada terdapat cara mengeliminasi piutang bunga dan bawah bunga dari PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas yaitu jurnalnya utang obligasi pada investasi pada obligasi sebesar 300 juta rupiah. Mengelimasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, pendapatan bunganya 12 juta rupiah, beban bunganya 12 juta rupiah. Mengeliminasi piutang bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli PT Andalas, utang bunganya 12 juta, piutang bunganya 12 juta rupiah. Di sini ada tabel perhitungan jurnal eliminasinya PT Nusantara 75%, kepentingan non pengendali 25%. Saldo awalnya 900 juta, kepentingan non pengendalinya 300 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Laba bersihnya pada PT Nusantara 150 juta, sedangkan kepentingan non pengendali terdapat 50 juta. Saham biasa tidak ada, saldo labanya 200 juta. Dividen PT Nusantara 135.500.000, kepentingan non pengendali 12.500.000 dikurang 12.500.000, saldo labanya 50 juta. Saldo akhir pada PT Nusantara 1.012.500.000, kepentingan pengendali 337.500, saham biasanya 800.000 rupiah, saldo labanya 550 juta rupiah. Jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara, kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Mengeliminasi ekuitas dari investasi PT Andalas yaitu saham biasa debit 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah. Bagian laba atas
PT Andalas 110 juta rupiah, bagian laba kepentingan pengendali 50 juta rupiah. Dividen diumumkan pada kredit 50 juta rupiah, investasi PT Andalas pada kredit 1 miliar 12.500.000, kepentingan dan pengendali pada kredit 337 juta 500 rupiah. Dampak dari pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anak sendiri. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengemas piutang bunga dan utang dan bunga. Eliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu utang obligasi pada investasi, utang obligasi di debit 300 juta, investasi pada obligasi di kredit 300 juta. 300 itu terdapat dari ini ke 300 yaitu saldo awalnya, kepentingan kembali yaitu 300 juta. Terdapat utang obligasi. Untuk melunasi pendapatan bunga dan beban bunga dari PT Nusantara dari PT Andalas, pendapatan bunganya 12 juta, beban bunganya 12 juta. Untuk melunasi piutang bunga dan beban bunga dari PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, utang bunganya 12 juta, piutang bunganya juga 12 juta. Berdasarkan jurnal dieliminasi tersebut, kepemilikan obligasi PT Nusantara dan PT Andalas tidak akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang salah, dimaafkan. Terima kasih.